Pelatih striker gembleng timnas Indonesia buat pemain lebih tajam jelang AFF. Sifat kepo orang Indonesia bikin Miss Hilgers shock. Wah, itu gila. Media asing ramai-ramai kepo timnas Indonesia bawa skuad muda. PSSI beri penjelasan. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih striker timnas Indonesia, Yoom Ki-hoon, memberikan latihan khusus untuk meningkatkan ketajaman para pemain dalam hal penyelesaian akhir di pemusatan latihan atau TC yang tengah berlangsung di Bali. TC yang dimulai pada Kamis 28 November di Gianyar, Bali ini bertujuan mempersiapkan para pemain menjelang Piala AFF yang akan segera digelar. Dalam sesi latihan tersebut, Yoom Ki-hoon memberikan perhatian khusus pada aspek penyelesaian akhir yang dianggap sangat krusial untuk mencetak gol di turnamen seperti Piala AFF. Para pemain diberi berbagai latihan teknik untuk meningkatkan ketepatan dan kekuatan tembakan mereka, serta menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang lawan. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di akun Instagram Story Yoom Ki-hoon pada Sabtu kemarin. Bukan hanya pemain di posisi penyerang seperti di antaranya Ronaldo Kuatih yang diasah, namun semua pemain yang tergabung di timnas Indonesia mendapat latihan khusus mencetak gol termasuk pemain belakang, sayap hingga gelandang. Selain finishing, para pemain juga dilatih dalam hal positioning dan pergerakan tanpa bola yang diharapkan dapat membantu mereka dalam menciptakan ruang dan juga mencetak gol. Latihan intensif tersebut diharapkan bisa membuat para pemain bisa lebih tajam dan juga efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada di laga-laga krusial. Dengan persiapan yang matang dan salah satunya fokus pada peningkatan kualitas penyelesaian akhir, timnas Indonesia juga diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di Piala AFF yang akan datang. TC Timnas Indonesia di Bali rencananya akan berlangsung hingga Rabu 4 Desember mendatang. Sementara Piala AFF 2024 akan mulai berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Berita selanjutnya, media asing ramai soroti Timnas Indonesia yang andalkan pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji pun angkat bicara. Kebijakan Timnas Indonesia mengandalkan pemain muda kemudian menjadi sorotan media-media asing, terkhusus dari Asia Tenggara. Mereka menganggap skuad Garuda membuat langkah yang tidak biasa. Mengenai hal ini, Sumarji menjelaskan bahwa keputusan menurunkan skuad dengan rataan usia muda merupakan hasil dari rapat akbar para petinggi PSSI. Keputusan ini juga telah disesuaikan dengan target Timnas Indonesia di berbagai kompetisi. Seperti dikutip pada Minggu, Sumarji mengatakan, ya jadi begini, masing-masing federasi kan punya target, masing-masing federasi itu mempunyai rencana dan masing-masing federasi itu pasti ada program jangka panjang yang harus dijalankan sehingga semua pasti menyelesaikan dengan apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dari federasi. Jadi, bukan keputusan ketemu PSSI menurunkan sebagian besar pemain U22, itu bukan serta-merta langsung itu tidak. Tapi berdasarkan rapat ketua umum yang dihadiri seluruh Exco, yaitu komite eksekutif, dan kita sepakat, bahwa untuk AFF tahun ini 2024, Indonesia akan menurunkan skuad sebagian besar U22, karena akan dipakai untuk persiapan SEA Games dan regenerasi. Demikian ujarnya. Dan walau demikian, Sumarji mengungkapkan PSSI menargetkan Timnas Indonesia bisa menembus partai final ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Ia juga mengatakan, PSSI tak muluk-muluk membidik target untuk juara. Maka kita pun ada target dan paling tidak final gitu ya. Syukur-syukur ada mukjizat, ada rezeki juara. Demikian kata Sumarji. Dan beralih pada berita selanjutnya, Back FC20 Miss Hilgers menceritakan kegilaan orang Indonesia pada sepak bola. Hal itu disampaikan oleh Hilgers saat wawancara dengan media Belanda. Miss Hilgers mengakui bahwa sejak memilih untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, ia mendapat banyak perhatian dari publik Indonesia, utamanya di sosial media. Hilgers mengaku bahwa ia cukup terkejut dengan sifat penasaran alias kepo orang Indonesia, utamanya terhadap dirinya. Namun lambat laun, hal itu membuatnya terbiasa. Seperti dikutip dari Football International, pada Minggu 1 Desember, Hilgers mengatakan, sebelum saya debut, saya memiliki pengikut Instagram 140.000. Sekarang sudah 1,7 juta. Akun saya ditandai di banyak postingan dan video. Wah, itu gila. Saya juga pernah melihat entah berapa banyak orang Indonesia berjalan-jalan dengan pakai jersey nama saya di punggung mereka. Penggemar sepak bola Indonesia ingin tahu segalanya tentang saya. Anda tiba-tiba menjadi selebriti di negara berpenduduk 275 juta jiwa. Sungguh berbeda dengan negara 18 juta jiwa, ungkap Miss Hilgers. Back timnas Indonesia itu lebih lanjut juga mengatakan bahwa ia memilih membela timnas Indonesia karena membuatnya bahagia.
Dia juga mengatakan bahwa keluarganya terkejut tapi mereka semua menitikkan air mata kebahagiaan. Ya, Miss Hilgers kemudian menceritakan bahwa pihak PSSI meminta ia dan Eliano Reinders untuk merahasiakan proses naturalisasi ke publik. Hilgers dan Eliano diminta untuk tidak memposting apapun di sosial media selama proses itu. Bahkan, kata Hilgers, ia dan Eliano juga diminta untuk tidak mempublikasikan keberangkatan ke Jakarta. Eliano dan saya tidak memposting apapun di sosial media, bahkan kami pergi dengan gunakan topi dan tinggal di hotel kami selama 4 hari pertama, ujarnya. Di mana misi Shin Taeyong dan PSSI membawa timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA bisa terwujud jika menjalankan 3 skenario dengan mulus. Ranking FIFA timnas Indonesia diprediksi bakal mendapatkan jaminan meroket mendekati 100 besar dunia jika mampu menjalankan 3 skenario dengan mulus. Dilansir dari ranking FIFA, timnas Indonesia saat ini telah berhasil menembus ranking 125 besar dunia per November 2025. Melonjaknya ranking FIFA timnas Indonesia tidak terlepas dari hasil laga Garuda di FIFA Matchday edisi bulan ini. Timnas Indonesia berhak menempati ranking 125 dunia, alias tinggal berjarak 25 tingkat lagi dari 100 besar. Dan jika mampu mempertahankan performa terbaiknya dalam meraih hasil positif, tentu peluang Garuda untuk bisa menembus ranking 100 besar dunia sangat terbuka lebar. Ya, setidaknya ada 3 skenario yang perlu dijalani timnas Indonesia untuk bisa mewujudkan target tersebut dalam waktu dekat ini. Apakah itu? Yang pertama, timnas Indonesia perlu memaksimalkan turnamen Piala AFF 2024 untuk meraih prestasi terbaik. Ya, meskipun tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday, nyatanya Piala AFF 2024 tetap menawarkan tambahan poin lumayan bagi para peserta tak terkecuali timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan Piala AFF masih tergolong selayaknya laga persahabatan namun digelar di luar agenda resmi FIFA sehingga masuk dalam kategori Match A. Alhasil, ada potensi poin yang bisa diperebutkan masing-masing negara di Piala AFF 2024 ya, meskipun sangat kecil. Dengan asumsi bila memenangkan setiap laga mulai babak penyisihan hingga final sampai menjadi juara Piala AFF 2024. Timnas Indonesia diproyeksikan bakal mendapat tambahan sekitar 18,52 poin nantinya. Tambahan poin yang sebenarnya tidak terlalu menggiurkan ya jika melihat panjangnya jalan perjuangan timnas Indonesia untuk menaiki tangga juara Piala AFF. Tapi terlepas dari itu sobat, tambahan poin itu tetaplah layak diperjuangkan oleh tim besutan Shin Taeyong ini. Dengan tambahan itu, ada kemungkinan besar ranking FIFA timnas Indonesia bakal terus mengalami kenaikan. Setelah meraih poin maksimal di Piala AFF 2024, timnas Indonesia perlu menjalankan skenario kedua sekaligus ketiga. Kebetulan skenario kedua dan ketiga yang perlu dijalani timnas Indonesia sama-sama tersaji di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk skenario kedua, yakni timnas Indonesia harus mampu menciptakan keajaiban, yaitu bisa mencuri poin dari markas Australia pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Meskipun bermain di kandang Australia, kemenangan bukanlah hal mustahil yang bisa dituntaskan timnas Indonesia. Jika mampu menciptakan keajaiban dengan mengalahkan Australia, maka peluang timnas Indonesia menembus Piala Dunia kian dekat. Tak cukup sampai di situ saja, tambahan poin dan lonjakan ranking yang dirasakan Garuda sangatlah lumayan. Berdasarkan hitung-hitungan timnas Indonesia, setidaknya mendapatkan total 20,7 poin jika mengalahkan Australia. Lalu tambahan 16,54 poin akan dirasakan juga timnas Indonesia jika mampu menjalankan skenario ketiga, yakni mengalahkan Bahrain tepat 5 hari berselang. Jika ditambahkan semuanya, timnas Indonesia benar-benar akan merasakan panen poin seandainya mampu menjalankan 3 skenario tersebut mulus tanpa halangan. Di mana jumlah poin timnas Indonesia diprediksi akan mencapai 1190,77 poin jika skenario ketiga itu berjalan dengan lancar. Dengan catatan, jumlah poin tersebut timnas Indonesia diprediksi hanya tinggal berjarak beberapa tingkat saja dengan tangga 100 besar ranking FIFA. Di mana hal ini bukanlah hal mustahil bagi timnas Indonesia yang sudah bisa menembus 100 besar, bergantung pada hasil laga negara lain di waktu yang bersamaan. Namun baru-baru ini Ketua PSSI menyebut target jangka panjang timnas Indonesia bisa tembus 50 besar dunia. Ketua Umum PSSI berharap target itu bisa terwujud pada tahun 2045. Kata Erick Thohir saat dilansir dari Tribun Bali, ini sebuah program yang besar di mana Indonesia ingin masuk ranking 50 besar dunia di tahun 2045. Untuk di Asia, menargetkan kalau bisa masuk di 9 besar lah. Ini tentu program jangka panjang. Ya, demikian ujarnya. Nah, bagaimana sobat? Kita doakan saja ya, skuad Garuda sesuai dengan yang diharapkan.